Selamat siang, Ibu. Siang, Pak. Terima kasih, Bu. Ini, Bu, saya mau curhat nih, Bu. Mau curhat sama Ibu nih, Bu. Saya ada masalah nih, Bu. Ya, permasalahan ini baru nih kayaknya. Ada permasalahan yang harus kita pecahkan bersama. Betul, Bu. Ini, Bu. Anissa itu ada mempunyai permasalahan, Bu. Saya ini ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu. Khususnya mengenai pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman, Bu. Di mana dalam hal ini saya mencoba menerapkan pemanfaatan TIK pada kegiatan pembelajaran. Namun pada pelaksanaannya, Bu, di sini banyak hambatan yang saya temui, Bu. Banyak hambatan, baik itu dari faktor saya pribadi sebagai guru yang mungkin belum dapat menggunakan atau memilih sumber belajar berbasis IT yang tepat pada kegiatan pembelajaran tersebut, maupun juga faktor murid yang belum terbiasa, Bu, menggunakannya. Jadi ibaratnya, Bu, kadang emosi saya juga, Bu, meluap gitu, Bu. Aduh, kok rencana yang sudah saya buat pas pada waktu pelaksanaannya ada aja Ya, kendalanya, ya. Bu. Ya, 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 Pak. Apa sih yang Bapak ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk menerapkan TIK pada pembelajaran dengan peserta didik ini? Yang intinya sih, Bu, ini, Bu, saya pribadi itu dan murid khususnya, Bu, ya, dapat menggunakan atau memanfaatkan TIK itu sebagai sumber belajar, Bu. Di mana kita ketahui bahwa saat ini khususnya murid yang saya didik merupakan generasi apa ya, Bu, generasi apa, Bu, yang menurut saya generasi ini harus terbiasa, Bu, menggunakan sarana TIK gitu, Bu, karena perkembangan dan tuntutan zaman gitu, Bu, yang menjadi dasar seperti itu sih, Bu. Iya, iya, iya. Kalau Bapak sudah menerapkan TIK ini dalam setiap pembelajaran, terus untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya dalam segi apa dan manfaatnya itu apa? Untuk pembelajaran berdiferensiasi, Bu, saya sudah coba, Bu, berdasarkan kebutuhan anak, Bu. Namun pada kegiatan diskusi ini, Bu, saya mencoba memanfaatkan TIK karena ketika kelompok yang lain, misalkan, Bu, kelompok yang satu dan kelompok yang dua dan yang kelompok ketiga mau menyampaikan hasil presentasi, itu kan susah, Bu. Rencana sih kemarin itu saya menggunakan ini, Bu, menggunakan salah satu aplikasi. Jadi si hasil diskusi itu dipoto, lalu tampillah di layar di aplikasi yang saya tayangkan di bahan tayang. Namun banyak sekali kendalanya, Bu. Yang tadi saya katakan, Bu, ada yang Iya, susah login masuknya, iya. seperti itu, Bu. Oke. Tadi hambatannya itu ada yang login, ada yang anak tidak bisa mengoperasikan aplikasinya. Eh, apa yang menjadi tindak lanjut ke depannya untuk Bapak bisa dilakukan agar pembelajaran TIK bisa berjalan dengan baik? Apakah ada dukungan dari yang lain juga? Nah ini, Bu, yang saya bingung tadi, Bu. Tapi di sini saya berusaha mencoba, Bu, berusaha mencoba. Mungkin dari tadi yang saya bicarakan, Bu, yang Ibu bicarakan betul, Bu. Intinya mungkin harus ada strategi lagi, Bu. Tapi kayak menurut saya ini strateginya berbenturan dengan waktu begitu, Bu.
apa yang meyakini Bapak bahwa waktu menjadi hatan terbesar? Jadi begini Bu, rencana yang tadi saya bicarakan, saya itu sih rencananya itu mau sebelum pembelajaran itu mau mengajarkan atau mengenalkan dulu aplikasi tersebut, tapi pada waktu jam istirahat. Karena saya khawatir Bu, kalau siang itu saya khawatir orang tua bertanya kemana, karena sifatnya mendadak itu kan Bu ya. Nah selain itu yang Ibu katakan betul sih Bu, saya pikir, saya rasa saya perlu berkoordinasi dengan teman, karena itu dukungan ya Bu ya, dukungan teman, dukungan rekan sejawat itu saya sangat butuhkan Bu, dimana saya bisa sharing Bu, bagaimana nih caranya gitu Bu, karena mungkin ini sulit sekali Bu, yang notabene daerah tempat tinggal saya Bu, mohon maaf Bu, peserta anak-anak tersebut tidak semua mempunyai perangkat tersebut dan tidak semua bisa mengoperasikannya seperti itu Bu. Oke. Jika yang tadi dirasakan hambatannya jadi bertambah ya Pak. Hambatannya itu anak-anak tidak bisa mengoperasikannya di luar sekolah. Bagaimana caranya, sama aplikasinya itu sulit untuk digunakan oleh sebagian anak. Apa yang akan Bapak lakukan untuk semua siswa supaya dapat bisa mengaplikasikan dan bisa mengoperasikan aplikasi itu? Kayaknya sih Bu, saya akan mencoba merancang lagi atau merencanakan lagi rencana pembelajaran dengan melakukan perpaduan, barangkali Bu, melakukan perpaduan model pembelajaran inovatif dalam kegiatan pembelajaran dengan strategi dan pendekatan ataupun khususnya media yang tepat, yang cocok dan yang mudah anak operasikan. Mungkin seperti itu Bu, media belajarnya yang mudah gitu Bu, saya akan cari lagi Bu. Media apa Pak yang bisa mempermudah anak? Nah, mungkin saya di sini Bu, kayaknya akan cari dulu Bu sumber informasi dan literatur Bu ya, mana sumber media yang cocok itu Bu, yang mudah atau yang intinya satu Bu, dapat meningkatkan minat belajar murid, itu saja Bu lah. Yang penting si media tersebut bermanfaat, dapat meningkatkan minat belajar murid. Yeah. Oke, ada media, ada metode. Coba berikan satu atau dua contoh media atau metode yang akan ditetapkan dalam proses pembelajaran dan penerapan TIK supaya anak bisa menerima semua, karena ini pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Untuk metodenya atau untuk medianya Bu? Media Bu maksudnya? Untuk metode dan media Bapak. Ya, satu atau dua contoh media atau metodenya apa yang akan Bapak gunakan? Untuk metode Bu, dalam pembelajaran yang tadi saya rencanakan itu, metode saya gunakan itu ceramah, diskusi, serta tanya jawab dan demonstrasi. Demonstrasi artian tadi Bu, hasil tugas diskusi tersebut disampaikan ke kelompok lain. Nah untuk media, setelah saya lihat kembali, saya mungkin akan mencoba anak tersebut tidak mengoperasikan dengan menulis, dengan mengetik, tapi akan mencoba dengan dipoto saja gitu Bu, foto saja hasil diskusinya, rencananya kedepannya seperti itu Bu.
Medianya masih yang sama, Bu. Oke, hasil hasil ya medianya Masih yang sama. dengan menggunakan foto. Apakah hasil apakah hasil dari foto itu akan dipajang atau akan diapakan, Pak? Jadi hasil foto tersebut, Bu, akan ditampilkan di bahan tayang. Salah satu contoh kemarin kegiatan pembelajaran yang sudah laksanakan, setiap anak itu kan menjumlahkan jenis-jenis usaha masyarakat, Bu. Perdagangan kelompok satu berapa jumlahnya gitu, Bu. Jadi disimpulkan di bahan tayang. Itu, Bu, sih. Oke, bahan tayang yang dilakukan apakah melibatkan orang di sekitar atau tidak, Pak? Alhamdulillah, Bu, karena saya mencoba, Bu, belajar, Bu. Saya alhamdulillah sekarang bisa memasangnya, Bu. Bahan tayang tersebut layar, Bu, ya, layar dan infokus gitu, Bu, maksudnya, Bu. Saya bisa mengoperasikannya, Bu. Itu pun dari belajar mandiri saya, Bu, dan sharing dengan teman-teman gitu, Bu. Oke. Anak-anak juga bisa memanfaatkan atau mengoperasikan media itu, Pak. Dari yang saya lihat, Bu, baru sebagian, Bu. Tadi kan saya udah bicarakan, Bu, ini masalahnya anak tersebut banyak kendala, Bu. Jadi kurang lebih perwakilan kelompok saja, Bu, yang bisa mengoperasikannya, Bu, gitu. Untuk sebagian, Pak, pembelajaran terus menyeluruh. Tindakan apa supaya peserta didik semuanya bisa melakukan atau mengoperasikan atau memanfaatkan TIK itu? Dengan cara apa, Pak? Ya mungkin pada waktu istirahat atau waktu lenggang, saya mungkin akan mengenalkan, Bu, bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut, Ibu, seperti itu, Bu. Kalaupun ada cara lain, mungkin dalam kelompok akan kayaknya di dalam metode pembelajaran mungkin bisa saya gunakan ini ya, Bu, ya. Apa tuh? Cooperative learning ya, Bu, ya. Kalau tidak salah, Bu, mungkin seperti itu, Bu, agar anak yang lainnya bisa Oke, membantu, Bu. oke. Ah, untuk selanjutnya, Bapak telah lakukan tadi bisa dikembangkan lebih luas dan bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari dan bisa dilakukan untuk terus-menerus, tidak, Pak? Jangka panjangnya apakah bisa dimanfaatkan? Jangka panjang sih pasti, Bu, karena tujuan saya itu, Bu, yang saya lakukan dari penerapan TIK pada kegiatan pembelajaran, ini saya ingin mengembangkan saya pribadi, Bu, kompetensi saya yang berhubungan dengan IT. Selain itu, anak dalam kehidupan sehari-hari, Bu, dapat menggunakan alat-alat yang berbasis IT. Karena kita tahu kan, Bu, sekarang semuanya pada canggih gitu, Bu, pakai elektronik lah apa. Jadi di sini mungkin anak-anak ketika sudah terbiasa, mudah-mudahan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, Bu, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Redi untuk sesi curhat kita hari ini. Mungkin untuk sesi curhat kita bisa disambung lagi di sangat luar biasa ya Bapak sesi diskusi kita hari ini. Mungkin kita akan akhiri diskusi ini dengan hasil yang sangat luar biasa dari Bapak ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak, sama-sama.